Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu dan Saudara-saudari semua. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara-saudari diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Tuhan. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah di tempat kita masing-masing, tetapi saya yakin tidak akan mengurangi kita sukacita kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, umat yang percaya kepadanya. Karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan pujian Tuhanku Yesus. Sebelum kita melanjutkan pujian-pujian kita, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan setia Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami sampai hari ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dan boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita sambut firman-Nya dengan menyanyikan pujian, Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata
yang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 bulan Mei, ini adalah hari besar Kristen, peringatan Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk itulah maka tema firman Tuhan pada hari ini adalah tidak berhenti di Yerusalem. Marilah saudara kita buka Alkitab kita masing-masing yang terambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Tetapi marilah kita membaca ayat emasnya saja, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, memang hari ini adalah peringatan peringatan Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi kita peringati di rumah saja sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Saudara, informasi dari Perjanjian Baru adalah dalam Injil Matius dan Injil Yohanes itu tidak menerangkan tentang kebangkitan dan bahkan Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi di Markus 16 ayat 20 itu dikatakan terangkatlah. Terangkat dalam bahasa Jawa itu adalah sumengko. Mumbul dalam bahasa Yunani adalah analemdeis. Nah, dia terangkat mumbul ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 juga dijelaskan ia terpisah, tidak lagi dapat dilihat secara fisik dari mereka, dan terangkatlah ia ke surga. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita membicarakan yang pertama. Apakah artinya Tuhan Yesus naik ke surga? Yang kedua adalah, apa arti peristiwa itu bagi kita pada masa kini? Saudara-saudara, sebetulnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu tidak sama dengan makrifat menurut ilmu kebatinan, di mana ilmu kebatinan mengatakan syariat, makrifat, dan makrifat itu adalah yang tertinggi.
Kenaikan Tuhan Yesus di surga juga tidak sama dengan Isra Mi'raj. Tidak sama juga dengan Ngrogo Sukmo. Tidak sama juga dengan moksa di dalam mistik. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus juga tidak sama dengan perjalanan nyawa orang yang meninggal. Tuhan Yesus pulang sama dengan kedatangan kembali nanti yang kedua. Saudara, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, Ia mengosongkan dirinya, kenosis, sebagai Tuhan Allah dan menjadi manusia seperti kita. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus, saudara, itu adalah suatu perjalanan, pergerakan, move on dari ruang waktu di bumi ini ke surga dengan waktu yang kekal. Suatu peralihan dari hidup di bumi ini masuk kepada kemuliaan Sang Bapa, mengakhiri penampakan dan kembali kepada kesempurnaan yang sejati, kembali kepada tahta di kerajaan Allah untuk mengamati miliknya yang masih ada di bumi ini. Saudara, apabila kita bandingkan dengan peristiwa Henokh itu direbut oleh Tuhan dari kuasa gelap. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sakah. Sakah itu adalah terangkat dan masuk dalam kuasa Tuhan Allah, sehingga kuasa maut tidak berfungsi lagi terhadap orang yang bernama Henokh. Elia juga mengalami demikian seperti Henokh, namun dengan cara naik dengan kendaraan kereta yang berapi. Nabi Nuh juga demikian seperti Henokh, dan Musa juga sama diangkat setelah ia meninggal. Jasad Musa diambil oleh Tuhan Allah. Saudara, apakah tujuan dari kepergian Tuhan Yesus naik ke surga? Sesuai dengan janji Tuhan Yesus, saudara, yang tercantum di Yohanes 14 ayat 2 dan 3, firman Tuhan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dengan demikian, saudara, kepergian Tuhan Yesus terangkat naik ke surga justru menyediakan tempat bagi Anda sekalian dan saya, supaya di mana Tuhan Allah ada, Tuhan Yesus ada, di situ pun kita berada. Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah pengantara. Dalam bahasa Yunani adalah etunkano. Etunkano itu adalah pangeran, di mana pangeran dalam bahasa Jawa itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang lain, dan orang itu betul-betul memberikan berkat yang luar biasa, tanggung jawab tentang kehidupan jasmani dan rohani. Itu adalah pangeran. Oleh sebab itu orang Jawa kalau berdoa mengatakan inggih Gusti Pangeran Kawulo. Berarti pangeran itu orang yang bertanggung jawab atas kehidupan seseorang, baik jasmani maupun rohani. Demikian Tuhan Yesus menjadi pangeran kita. Saudara, kemana Tuhan Yesus pergi? Ke surga.
Surga itu tidak bisa diterangkan secara fisis melalui ilmu pengetahuan alam, yaitu kosmologi. Bukan kota yang indah seperti yang dipikirkan orang banyak, di mana penuh intan berlian, lantainya bening seperti kaca, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Surga itu adalah cara kehadiran Tuhan Yesus secara khusus dengan memegang kuasa dari surga dan mengawasi jemaatnya, sehingga dengan demikian Tuhan Yesus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Allah, yang mana kita sekalian itu wilayah kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus di dalam kehadirannya pernah mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itulah sebabnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu berarti kesempurnaan di dalam kuasa, duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti kuasa yang diberikan Tuhan Yesus itu mengawasi kita serta melindungi kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, di dalam ngelmu kejawen pernah disebutkan ngelmu sangkan paran atau ngelmu sangkan paraning dumadi. Itu berarti Tuhan Allah sebagai asal muasal dari mana makhluk itu berasal dan kembali. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Immanuel itu adalah Tuhan beserta dengan kita. Itulah manunggaling kawula lan Gusti. Saudara, Tuhan Yesus mendekat kita dengan sempurna, melindungi atau ngayomi kita dalam bahasa Jawa, memimpin perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, maka di dalam doa ini, doa Bapa kami, kehendak-Mu di bumi terjadilah seperti di surga. Itu berarti, saudara, Tuhan Yesus bertempat tinggal, beremanuel, makuon, antos humun dalam bahasa Yunani. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Inilah tulisan Injil Lukas 17 ayat 20. Jadi dengan demikian, saudara, orang percaya itu Anda sekalian dan saya, itu adalah sebagai pakuon, sebagai pedalamanipun Gusti, sebagai rumah tinggal Tuhan Allah di mana Roh Kudus ada di dalamnya. Orang percaya itulah sebagai singgasana surgawi. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan pergi jauh, tetapi justru dekat dengan kita. Surga itu adalah pusat pemerintahan Tuhan Yesus di dalam mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai permulaan zaman baru, zaman percaya tanpa melihat, zaman menuruti kehendak Tuhan. Dalam bahasa Jawa, bangun miturut ing reh kersanipun Gusti. Zaman akhir sudah dimulai, zaman antara, yaitu masa selang, sekarang ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Zaman kesempatan berbakti dengan sungguh-sungguh, walaupun ada banyak kendala dan percobaan. Kebaktian itu merupakan suatu ritus, saudara. Tetapi marilah kita ibadah walaupun di rumah kita masing-masing, mimbar keluarga. Itu tidak hanya ritus, tetapi apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Bersekutu bersama-sama, berjumpa dengan Yesus
di mana Tuhan Yesus itu ada di dalam kita. Lalu saudara, apakah arti peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu bagi kita pada masa sekarang ini? Saudara, di dalam Lukas 24 ayat 52 sampai 53 dikatakan di sana demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus memesan kepada para murid agar tinggal di Yerusalem, sementara untuk menantikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan memberikan tugas baru kepada para murid. Saudara kekasih, kita juga berkumpul di rumah kita masing-masing sebagai gereja mini. Rumah kita adalah Yerusalem juga. Oleh sebab itu, Yerusalem itu adalah zona aman bagi ancaman virus orang Yahudi pada waktu itu. Rumah kita yaitu Yerusalem, gereja mini, gereja keluarga, tempat kita bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, berkonsultasi bersama-sama untuk merencanakan bagaimana kita menanggapi firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Kitalah diangkat sebagai ambasador, yaitu utusan khusus yang berkuasa penuh dari kerajaan Allah. Itu berarti kita sebagai ambasador kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, namun kita ini tidak boleh beranjak hanya di Yerusalem saja. Kita bersila, berduduk tekun dan seperti bertapa di Yerusalem saja. Kita harus bergerak di dalam doa agar COVID-19 cepat berlalu. Saudara-saudara kita yang dengan status ODP itu supaya negatif. Saudara kita yang berstatus PDP cepat sembuh karena Kristus. Kesaksian dari orang-orang yang sembuh karena COVID-19, saudara, itu mereka semua hampir mengatakan bahwa kesembuhan itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Kesembuhan itu adalah mujizat dari Tuhan yang sebagai berkat yang luar biasa diterima orang yang sembuh. Saudara, zaman ini adalah zaman kerukunan di antara semua orang tanpa melihat siapa mereka. Kerjasama, saling mendukung di dalam doa, dan saling membantu. Para rasul juga berkumpul di Yerusalem. Kita juga, para murid Tuhan Yesus, setiap kali berkumpul di gereja keluarga kita. Marilah saudara, kita beranjak dari tempat ini, dari Yerusalem, lalu bergerak pergi untuk bermasyarakat, baik itu di dalam doa dan menyaksikan kabar baik bagi semua orang. Justru sekarang ini, saudara, Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita, dan marilah kita membuka selebar-lebarnya hati kita untuk dihadiri oleh Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian kita betul-betul sebagai ambasador Tuhan Yesus untuk semua orang. Mari saudara, kita berdoa bersama agar COVID-19 cepat berlalu. Sekali lagi saudara, jawablah pertanyaan ini. Bersediakah Anda untuk menyaksikan nama Tuhan Yesus tanpa mengulur waktu, atau dalam bahasa Jawa, semoyo, di lingkungan Anda masing-masing, kapanpun dan dimanapun Anda berada, bersaksi dalam nama Yesus? Silakan Anda menjawab sendiri secara pribadi di hadapan Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Engkau Tuhan yang tahu segalanya, dunia ini ada dalam kuasa-Mu. Manusia dilanda lara nestapa, namun semua dalam kendali-Mu. Sadarkan kami untuk menyembah-Mu, ingatkan kami untuk mengakui hadir-Mu. Tuntun kami menyerah padamu, dalam sendiri kami, dalam keluarga kami, di dalam bangsa kami. Kau bertahtalah, Tuhan berfirmanlah. Engkau Tuhan yang tahu segalanya, dunia ini ada dalam kuasa-Mu. Manusia dilanda lara nestapa, namun semua dalam kendali-Mu. Sadarkan kami untuk menyembah-Mu, ingatkan kami untuk mengakui hadir-Mu. Tuntun kami menyerah padamu, dalam sendiri kami, dalam keluarga kami, di dalam bangsa kami. Kau bertahtalah, Tuhan berfirmanlah. Sadarkan kami untuk menyembah-Mu, ingatkan kami untuk mengakui hadir-Mu. Tuntun kami menyerah padamu, dalam sendiri kami, dalam keluarga kami, di dalam bangsa kami. Kau bertahtalah, Tuhan
puji namanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan meskipun kita bersama-sama masih harus beribadah di rumah, kiranya kita bisa menghayati dan menghidupi firman Tuhan yang mengutus kita untuk menjadikan semua orang sebagai murid Kristus, mengenal Kristus, bahkan menerima berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena di hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan meskipun kami masih bersama-sama harus beribadah dari rumah, kiranya persekutuan yang kami bangun sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami sebagai murid-murid-Mu senantiasa menghidupi apa yang menjadi firman Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami semakin mengenalkan nama Tuhan sampai ke penjuru bumi. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk penanganan virus COVID-19 ini yang sampai hari ini masih kami gumuli bersama. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menjamah setiap bangsa, bahkan wilayah dan kota Salatiga ini. Kiranya melalui pertolongan Tuhan, masa pandemi ini boleh segera berlalu. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh terus mengikuti setiap himbauan yang tentu membawa kami kepada kebaikan. Dan sebagai masyarakat, biarlah kami taat baik kepada pemerintah maupun berbagai himbauan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap pasien yang saat ini masih menjalani perawatan, Tuhan menolong mereka satu persatu. Tuhan juga menolong tim medis yang terus bekerja, sehingga biarlah melalui jerih lelah mereka, banyak orang boleh mengalami kesembuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu melalui kehidupan kami, berkat Tuhan juga boleh tercurah bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami juga memberikan teladan yang baik bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Dan kami mengakhiri persekutuan kami dengan menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua sebagai murid-murid Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.